Om Swastiastu, Om Awiganamastu, Namasidam, Om Anubhadra, Kertawayantu Wiswata. Selamat malam, Semeton Sami. Ya, jumpa kembali bersama saya, Jero Pandit. Semoga para follower, pengikut setia Jero Pandit Channel dimanapun berada, saya doakan semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Nah, pada kesempatan pada malam hari ini saya akan membahas, kemarin ada satu pertanyaan, apakah tempat tinggal atau karang yang kita tempati itu bisa mendatangkan suatu kesialan. Nah, itu pertanyaan yang masuk. Nah, misalkan sering terjadi perselisihan, kemudian sering terjadi musibah, mendapatkan musibah, kecurian, kemudian sering kena fitnah. Terkadang juga bisa mempengaruhi rezeki, nggak seret, sakit-sakitan. Nah, itu bisa. Jadi tempat tinggal yang kita huni, yang kita tempati itu bisa mendatangkan suatu kesialan. Makanya ada yang disebut dengan karang bayi. Jadi karang bayi itu adalah tempat atau pekarangan yang bermedan energi buruk. Jadi bisa mendatangkan suatu kesialan bagi yang menghuni tempat tersebut. Nah, itu ada di dalam lontar Wiswakarma Tattwa, kemudian di Mamukirti itu dijelaskan beberapa jenis-jenis karang bayi yang bisa mendatangkan suatu kesialan terhadap penghuni rumah yang menempati. Kemudian di lontar sastra Japekala itu ada, itu juga dijelaskan. Kemudian di Astebumi, nah itu di sana disebutkan secara jelas dan terperinci. Memang ada beberapa jenis-jenis karang atau tempat tinggal yang bisa mempengaruhi kehidupan kita. Itu bisa. Nah, ketika kita bicara masalah kesusahan, kemudian penderitaan hidup, itu bukan saja datang dari karma kita. Nah, setelah saya pelajari, itu juga datang dari lingkungan. Nah, khususnya tempat atau pekarangan yang kita huni. Nah, tadi sudah saya sampaikan beberapa lontar-lontar atau teks-teks pustaka suci itu menyebutkan secara jelas. Ada beberapa jenis pekarangan yang bisa mendatangkan kesialan. Nah, yang pertama itu ada yang disebut dengan karang amis. Nah, karang amis ini jadi karang angker yang bau tanahnya itu agak amis. Itu tandanya bahwa tempat tersebut banyak penghuni makhluk gaib. Nah, ini kalau kita tinggal di tempat tersebut, kalau tidak bisa membentengi atau keimanan kita tidak kuat, ya kita yang dipengaruhi. Jadi bisa terus-menerus mendapatkan kesialan, musibah dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada yang disebut dengan karang sandang lawi. Jadi karang sandang lawi tersebut adalah karang tusuk sate. Karang tusuk sate yang jalan kecil. Kalau karang karubuhan itu tusuk sate jalan yang lebih besar, pertigaan jalan yang besar.
pertigaan jalan besar. Kalau Sanalawe pertigaan jalan yang kecil. Nah itu kalau menempati Karang Tusuk Sate atau Karubohan dan atau juga Sanalawe itu memang tidak bagus, apalagi buka usaha. Nah, itu survei membuktikan. Jadi banyak orang yang menempati Karang Tusuk Sate tersebut kebanyakan sakit-sakitan, kemudian sering kena musibah, perselisihan, itu karena boros ya. Kebanyakan boros ya. Kemudian ada Karang Butedengen ya. Karang Butedengen itu artinya kalau kita menempati jenis karang tersebut, jadi sering merasa ketakutan. Jadi padahal itu adalah rumah kita sendiri. Tetapi menempati rumah tersebut tidak nyaman, sering rasa takut. Kemudian sering ada yang menghantui. Itu jenis karang angker. Karang yang sudah memang dahulunya sudah angker tanahnya. Nah, kalau kita menempati ya jelas sering terjadi musibah, masalah, perselisihan, sakit-sakitan ya. Kemudian ada yang disebut dengan Karang Kegantung. Kalau Karang Kegantung itu karang atau tempat yang dulunya pernah terjadi bunuh diri. Nah, itu Karang Kegantung. Atau mati ulah pati. Jadi mati bunuh diri. Nah, ini kalau tempat seperti ini kita tidak netralisir, kita tidak upacarai, nah, yang menempati pasti akan sering sakit-sakitan, sering kena musibah, rezeki dipengaruhi, kesehatan, kemudian kerukunan dalam rumah tangga ini sering merasa ketakutan. Nah, itu biasanya reaksi yang terjadi. Kemudian ada Karang Kelebon Lamuk. Nah, yang dimaksud dengan Karang Kelebon Lamuk, di tempat tersebut pernah terjadi suatu pembunuhan. Pembunuhan ini sama kerasnya. Jadi Karang Kegantung sama Karang Kelebon Lamuk ini sama. Ini harus kita upacarai. Kalau bisa upacarai dengan ritual resigane. Nah, kemudian ada Karang Wit Setre. Karang Wit Setre itu tempat atau karang yang dulunya adalah bekas kuburan. Bekas kuburan, tanah kuburan. Nah, ini biasanya siapapun yang menempati ya, karena itu bekas kuburan, jadi di bawah tanahnya itu jelas bekas-bekas jenazah itu masih ada. Jadi kalau ritualisasi pun itu terkadang masih juga bisa mendatangkan keperubahan ya. Jadi mengganggu siapapun yang menghuni. Ini sangat tidak bagus. Kemudian ada Karang Wit Piadnyan. Jadi Wit Piadnyan ini tempat atau karang yang dulunya adalah bekas tempat prahmana. Jadi orang suci atau sulingge. Nah, kalau yang menempati adalah seorang walake atau ulake, itu sangat tidak baik. Jadi kalau bisa yang menempati pun harus seorang brahmana, baru tidak ngerbede. Nah, itu. Kemudian ada Karang Namping Pempatan. Nah, jadi Namping Pempatan itu istilahnya karang yang berdekatan dengan perempatan jalan. Ini juga sangat berefek tidak baik. Bisa juga mengakibatkan sakit-sakitan, kemudian kesusahan, ya, sering ketimpa masalah, musibah dan lain sebagainya. Kemudian ada jenis Karang Kalirau. Nah,
karang kalerau itu yaitu tempat atau pekarangan yang memiliki banyak pintu masuk. Penghuni tempat seperti itu kebanyakan boros. Jadi istilahnya kalau di Bali ada istilah gede ombak gede angin. Pemasukan dan pengeluaran itu bahkan pengeluarannya lebih banyak. Ada saja yang hal-hal yang menyebabkan kita banyak pengeluaran. Misalkan sakit secara mendadak, kemudian banyak pencurian. Bahkan bukan pencuri manusia saja, tetapi bererong sejenis pesugihan itu bisa masuk. Nah, sering terjadi pertengkaran, perselisihan, musibah, itu biasanya. Tetapi yang paling dominan itu boros. Itu disebut dengan karang kalerau. Kemudian ada karang sandang lawang. Nah, kalau karang sandang lawang itu pintu masuk ya, pintu masuk kita, rumah kita itu berhadapan-hadapan dengan tetangga. Pintu masuk sama persis ini berhadapan-hadapan. Nah, ini lemah parane banyu. Artinya siapa yang lemah, iman kita yang tidak kuat, apalagi jarang sembahyang, pasti dia yang kena. Ini kalau feng shui itu tidak bagus. Pintu antara pintu rumah kita dengan rumah pintu tetangga itu sangat berhadapan-hadapan. Ini juga bisa mendatangkan kesialan. Itu disebut lemah parane banyu. Ada disebut dengan karang legen. Nah, karang legen ini satu pemilik rumah yang dibatasi selat gang atau jalan. Ini kalau kita buka usaha, ini sangat tidak baik. Pasti tidak berhasil. Merosot. Bahkan sering terjadi musibah sakit-sakitan itu. Itu namanya karang legen. Jadi satu pemilik rumah itu yang dibatasi oleh selat gang atau jalan. Jadi pemiliknya satu, bersebelahan, itu satu pemilik, itu sangat tidak baik. Yaitu ada karang kalingkuhan atau karang apit. Ini hampir sama. Jadi karang apit itu kita diapit oleh rumah yang pemiliknya satu keluarga. Misalkan di samping kiri, samping kanan, belakang itu mereka satu keluarga. Sedangkan kita ada di tengah-tengah. Ini diapit oleh satu keluarga. Itu disebut dengan karang apit. Jadi itu juga tidak baik. Sudah banyak bukti yang membuktikan, survei yang membuktikan bahwa kalau kita berada di tempat yang disebut dengan karang apit, yang diapit oleh keluarga besar, itu rezekinya merosot. Dan juga banyak permasalahan dalam hidup. Nah, kemudian ada yang disebut dengan karang lebah banyu. Jadi karang lebah banyu kalau posisi tanah itu lebih rendah daripada jalan atau lebih rendah daripada tetangga. Itu disebut dengan karang lebah banyu. Ada juga yang disebut dengan karang kute kebande. Jadi karang kute kebande ini karang atau tempat tinggal kita diapit oleh jalan atau gang. Di depan dan di belakang. Di samping kiri atau samping kanan itu diapit. Itu juga tidak bagus ya. Itu juga bisa mendatangkan suatu kesialan, rezeki, serat. Kemudian ada yang disebut dengan karang apit yuyu. Apit yuyu itu karang atau tempat tinggal atau rumah yang kita huni diapit jalan atau berada di tengah-tengah perpecahan sungai atau jalan.
Jadi karang atau tempat tinggal yang berada di tengah-tengah perpecahan sungai atau jalan. Jadi pecah sungainya kanan kiri, rumah kita ada di tengah-tengah, itu disebut dengan karang api tuyuh. Itu sangat tidak baik. Nah, kemudian ada yang disebut dengan karang kucem. Jadi warna tanahnya kusam, itu tandanya bahwa di tempat tersebut banyak penghuni makhluk gaib. Jadi banyak sebangsa makhluk gaib berpenghuni di sana. Nah, itu kalau yang menempati memiliki ilmu kebatinan tinggi tidak masalah, dia masih bisa mengendalikan. Tetapi kalau yang menempati imannya tidak kuat, apalagi jarang sembahyang, kemudian jarang mesegah, ya, itu pasti sakit-sakitan, rezeki dipengaruhi, banyak musibah dan lain sebagainya. Nah, karang mambu. Jadi karang mambu itu tanahnya yang berbau panas. Itu juga tanah yang sangat tidak baik untuk kita huni. Di sana juga ciri-ciri bahwa di sana banyak berpenghuni makhluk gaib yang sifatnya ganas. Nah, kemudian ada istilah yang disebut dengan karang numbak tukan. Jadi numbak tukan sama dengan numbak jalan, tusuk sate, tepat berada di depan tukan atau sungai. Itu sama efeknya dengan karang karubuhan atau karang tusuk sate. Kemudian yang terakhir ada yang disebut dengan karang sulenyupi. Jadi karang sulenyupi ini karang yang dikelilingi jalan. Jadi rumah kita ini dikelilingi jalan. Nah, itu sangat tidak baik. Nah, itu beberapa jadi jenis-jenis karang yang disebut dengan karang bayi. Jadi karang atau tempat rumah kita yang memang memiliki dampak buruk terhadap kehidupan kita. Nah, sekarang solusinya, jadi apabila memang tidak ada solusi lain, ya, karena situasi dan kondisi ekonomi kita tidak memiliki tempat lain untuk kita huni, hanya tempat tersebut yang bisa kita huni. Nah, jadi tidak usah khawatir, tidak usah takut, itu semua ada solusi. Nah, kembali apa yang dijelaskan di dalam lontar Wiswa Karma Tatu dan Bamakirti, juga lontar lebur gangse, itu dijelaskan. Kalau kita menempati tempat-tempat seperti itu, solusinya adalah kita menetralisir dengan melakukan pecaruan, caru itu. Tetapi kalau kita hanya sebatas melakukan ritualisasi dengan caru, itu tidak akan bertahan lama. Ada pelinggih-pelinggih yang memang kita buat untuk menetralisir. Jadi itu yang akan memperkuat, ya, menetralisir tempat-tempat yang disebut dengan karang bayi. Misalkan kalau tanah tusuk sate, pertigaan jalan besar atau pertigaan gang kecil, atau karang numbak tukan, itu kalau secara sastra unang ngadegang sangyang indra blaka. Nah, jadi kita
pertama kita mesti membuatkan pelinggih yang disebut dengan Padmacapah, yang distanakan di sana adalah Indra Belaka. Itu biasanya kalau karang Lombak atau karang yang memang dekat dengan perempatan. Jadi yang distanakan di sana adalah Sang Hyang Indra Belaka. Nah, setelah kita stanakan beliau, baru kita melakukan proses ritualisasi, entah itu resigana atau pecaruan, caru karang panas, atau caru jikir maya. Nah, itu baru kita lakukan. Baru proses ritualisasi itu bisa bertahan lama. Itu yang dijelaskan di dalam lontar lebur gangse. Kalau kita hanya mencaru tanpa membuatkan pelinggih-pelinggih yang memang bertugas untuk menetralisir tempat karang bayi, itu tidak akan bertahan lama. Kalau karang tengat, karang angker yang berdekatan dengan pura, kemudian berdekatan dengan setre, itu harus ngelinggihang, semestinya ngelinggihang Sang Hyang Durga Maya, Sang Hyang Kalamaya, ya. Itu yang kita stanakan, baru kita melakukan proses ritualisasi. Nah, itu sastra yang berbicara, bukan tiang. Baik, semeton, mungkin cukup sekian ya. Jadi itu beberapa beberapa jenis-jenis karang bayi. Jadi tempat yang bisa mendatangkan energi buruk terhadap kehidupan kita. Percaya tidak percaya, kita sebagai umat Hindu ya tentunya sangat mempercayai bahwa kita hidup di alam, kita harus mematuhi peraturan alam. Karena dikatakan alam itu budaya dewaya ya. Jadi kalau kita baik dengan alam ya menjadi dewa. Kalau kita tidak bersahabat dengan alam, jadi alam itu menjadi buta, ya, mengganggu kehidupan manusia. Karena kita dan alam itu adalah manunggal, satu. Itu yang dikatakan di dalam sastra. Makanya ada istilah juga pemali, ya. Nanti kita akan bahas tentang pemali, bagaimana pemali itu bisa muncul, apa yang dimaksud dengan pemali, kemudian bagaimana cara menetralisir. Ini hal-hal yang unik yang perlu kita bahas, karena itu sudah diwariskan dari tradisi turun-temurun dari nenek moyang kita terdahulu. Nah, baik, sekian dulu dari saya. Semoga ilmu pengetahuan ini bisa bermanfaat untuk kita semua, menambah wawasan untuk semeton juga. Jadi apapun yang saya bicarakan boleh dipercaya atau boleh tidak. Jadi semeton yang mungkin menempati karang-karang bayi yang tadi sudah saya sampaikan, coba lakukan hal tersebut. Ya, lakukan solusi yang saya share, saya bagikan, semoga bisa menetralisir, ya, tidak lagi menimbulkan suatu bencana atau musibah di dalam keluarga. Baik, saya tutup dan akhiri dengan puja Santi Mantra. Om Sarvesam Swasti Bhavantu, Sarvesam Santi Bhavantu, Sarvesam Manggalam Bhavantu, Sarvesam Purnam Bhavantu. Om Shanti Shanti.